klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama, saya mohon ini bisa diperbaiki, bila perlu diganti dengan istilah-istilah yang lain. Karena kata MLB memang bagus, akan mudah dan banyak melahirkan bugot-bugot organisasi. Negara kita saja yang sebesar ini, istilahnya bukan MLB. Kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden, ya diimpeach. Jadi presidennya yang diimpeach, bukan negaranya yang dibubarkan. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Kebijakan yang tidak adil, kebijakan yang otoriter. Jadi sudah tidak pantas itu. Terutama ketiga orang itu, Bapak Yahya Stakuf yang sebagai ketua PBNU, Bapak Miftahul Akhyar, terus Bapak Dr. Fakhrul Razi, Dr. Cengengesan itu, yang seharusnya itu nanti untuk segera diganti. Wong-wong sing demening NU mah lamun ora akur karo pimpinan, gawe nega MLB, muktamar luar biasa. Muktamar mah itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Itu bukan musuh. Dirayakan di mana-mana Kiai Imaduddin dipecat Lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya Nasabalawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak, yang penting jangan sampai nantang kualat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini, dan langsung saja kita simak videonya dahulu. Sekretaris Steering Komite Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama, Abdus Salam Sohib atau Gus Salam mengatakan, MLBNU akan diawali dengan agenda Pramuktamar. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 20 dan 21 Desember 2024 di salah satu pesantren Jawa Timur. Sebelum menggelar Muktamar Luar Biasa, insya Allah bulan ini pra-MLB, itu tanggal 20 dan 21 di salah satu pesantren tertua di Jawa Timur. Kata Gus Salam saat dihubungi pada Selasa 3 Desember 2024. Pria yang akrab disapa Gus Salam itu mengatakan saat ini tengah mempersiapkan acara pra-MLB tersebut. Dia mengklaim ada 32 pengurus wilayah NU atau PWNU yang akan terlibat. Hingga saat ini kami terus melakukan konsolidasi, ujarnya. Gus Salam mengatakan waktu pelaksanaan muktamar akan diputuskan dalam agenda pra-MLB. Menurut dia, muktamar luar biasa kemungkinan besar akan berlangsung pada bulan Januari 2025. Target dari Presidium untuk pelaksanaan MLB mengambil momentum bersejarah di NU, yaitu bulan Januari, bertepatan dengan hari lahir NU, kata Gus Salam. Meskipun disebut sebagai agenda ilegal oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Gus Salam optimis dua kegiatan tersebut bakal terlaksana dengan baik. Dia mengklaim rencana menggelar muktamar luar biasa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan aturan organisasi. Dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Nah, siapa yang mengganti nanti? Ya tentu ini adalah kedaulatan dari Muktamirin. Sampai hari ini upaya untuk melakukan MLB ini telah direspon oleh 23 provinsi, 326 kabupaten PCI-NU atau PCI Istimewa Luar Negeri yang merespon terhadap MLB ini. Dan mereka mulai menanyakan bagaimana strateginya, bagaimana timelinenya. Nah, ini sedang kita bikin timeline maupun strategi untuk menuju ke sana. Seluruh umat Islam ini menjadi curiga, menjadi marah terhadap apa yang disampaikan oleh PBNU ini. Sepantasnya dan seharusnya secepatnya
untuk diadakan muktamar luar biasa. Kalau kawan-kawan di bawah harus sekarang menggelorakan MLB, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi, bukan membela orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Wong-wong sing demening NU mah lamun ora akur karo pimpinan, gawe nega MLB, muktamar luar biasa. Muktamar mah itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Itu bukan musuh. Syarat terlaksananya muktamar luar biasa yang dimaksud Gus Salam yaitu terkumpulnya dukungan lebih dari 50% PWNU dan adanya pelanggaran berat oleh Rois Am atau Ketua Umum PBNU. Selain itu, dia mengatakan keengganan PWNU menyatakan dukungan secara terbuka disebabkan karena tekanan dan ancaman pemecatan dari PBNU. PBNU dan PBNU yang menyatakan penolakan muktamar luar biasa. Itu banyak yang secara tertutup tetap berkomunikasi dengan kami, kata dia. Kita bergerak ini kan karena dari sebuah keresahan dan dari sebuah ketidaknyamanan manajemen organisasi yang sudah berlangsung hampir 3 tahun. Setelah kita bertemu dengan banyak orang, baik struktur maupun kultur, mereka semuanya memberikan pesan kepada kami, situasi ini tidak boleh dibiarkan. Karena akan membawa dampak tidak hanya vakumnya organisasi, tapi bahkan pada rusaknya tata kelola organisasi. Lora kan aktif juga sebagai sekretaris ya, PCNU ya. Iya. Apakah tidak ada ketakutan untuk tindakan-tindakan dari PB terhadap gerakan yang dilakukan oleh presidium ini? Ya enggak lah, enggak. Ya karena kalau harus takut apa kan begitu kan, ini untuk NU juga kita. Iya. Memberikan koreksi atau apalah bahasanya kepada para pengurus yang di atas itu, untuk tidak lagi melanggar. Ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua, tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan. Ini kajian, dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Yang terpenting buat kita adalah bagaimana memelihara hubungan dengan masyarakat kultural NU, itu lebih penting. Karena kekuatan kita yang paling utama bukan di struktural, tetapi adalah kultural. Dalam hal ini PBNU salah, apalagi memecat saudara saya Kiai Haji Madudin Usman. Harusnya yang jenengan pecat itu ya balawi-balawi yang ada di struktur NU itu. Kalau malah kiai-kiai yang berpotensi tinggi, berkualitas super di Indonesia, di negeri kita ini kok malah dipecat tinggi. Saya enak-enak pecat gitu. Ini namanya adigang, adigong, adiguna itu. Takabur itu namanya. Sombong. Sing duit NU itu aku. Bela kiai, orang wani, bela Habibani. NU dijelek-jelekan, dibelokkan sejarahnya. Kalian diam. Mbah Hasyim Asy'ari dianggap orang bodoh. Kalian diam. Tapi kalau ada Habibnya ente, disenggol ente ngamuk-ngamuk. Akbar takon ente kuang NU asli apa dudu. Model kayak kue ngerasain bela NU dasmu. Copot ente. Kalau Gus Yahya tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ART, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Menanggapi rencana MLB tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dan Sekjen Saifullah Yusuf mengumpulkan jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU se-Indonesia di Surabaya, Sabtu 30 November 2024. Dalam forum tersebut, Gus Yahya mengatakan para pengurus PWNU se-Indonesia sepakat menolak rencana MLB. Gus Yahya mengaku tak paham apa urgensi sehingga MLB itu terus didorong segelintir kelompok. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam misalnya. Itu kan tidak perlu gitu ya. Karena ini juga soal
wibawa dari Jamiah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama. Ia mengatakan dalam forum, para pemimpin PWNU se-Indonesia siap menolak rencana MLB tersebut karena dianggap akan mengganggu integritas organisasi. PBNU tadi mengatakan bahwa apapun upaya orang untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk mereka yang sekarang bicara soal MLB, kata Gus Yahya saat ditemui usai rakor. Maju jadi ketua umum PBNU itu, jadi calon ketua umum itu, saya bilang ke cabang-cabang, saya ngelamar kalau boleh sampean mau terima, saya ngelamar jadi ketua umum untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya sebutkan pekerjaannya. Apa yang bisa memimpin NU cuma Yahya? Nah, itu Saifullah juga bisa itu. Jadi wali kota aja bisa kok. Tapi dia kan hanya jadi kongkonannya Yahya toh. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerjaan. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya tidak suka kerjaan. Gus Yahya menegaskan bahwa MLBNU tidak bisa mengganggu kepengurusan PBNU saat ini. MLBNU pun dipersilahkan membuat organisasi sendiri. MLB itu yang melaksanakan siapa? Aspirasinya siapa? Pengurus wilayah seluruh Indonesia jelas tidak mau karena tidak ingin diganggu, kata Gus Yahya. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini, nggak peduli pokoknya ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, maka kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Saya silakan, kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima, habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Ngisin-ngisini yang menjadi benaluh daripada NU. Orang-orang yang dipercaya duduk di atas PBNU tetapi bersifat arogan, tidak bijak, malah justru mericuh perjuangan anak bangsa, perjuangan orang-orang yang selama ini kokoh peduli terhadap kesucian nasab Nabi. Begitu kejiknya malah dipecat. Dirayakan di mana-mana Kiai Imaduddin dipecat, lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya Nasabalawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Kalau memang tidak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak mengerjakan yang lain-lain kok. Iya, Yahya Khalil Sako. Untuk apa hidup Anda? Hanya berguna untuk sesaat saja. Pikirkanlah waktu yang kholidina fiha abada. Jangan sekali-kali untuk mengedepankan husnudzoni. Berbaik sangka saja masalah Ba'alawi. Yang harus terus diingat bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Sementara itu, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar menyinggung istilah muktamar luar biasa atau MLB yang tidak cocok dengan NU. Hal itu disampaikan oleh beliau saat memberikan taujihat pada pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur atau PWNU Jatim di lapangan Universitas Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Unhasyi, Jombang, Sabtu 30 November 2024. Menurutnya, istilah MLB akan mudah melahirkan pemberontak organisasi. Misalnya Indonesia, jika presiden salah, maka presidennya yang dimakzulkan, bukan institusi negara yang dibubarkan. Klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama, saya mohon ini bisa diperbaiki. Bila perlu diganti dengan istilah-istilah yang lafdhon wa maknan.
Karena kata MLB memang bagus, itu akan mudah dan melahirkan, ya, akan banyak melahirkan buat organisasi. Negara kita saja yang sebesar ini, istilahnya bukan MLB, kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden, ya di-impeach. Jadi presidennya yang di-impeach, bukan negaranya yang dibubarkan. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Kebijakan yang tidak adil, kebijakan yang otoriter. Jadi sudah tidak pantas itu. Terutama ketiga orang itu. Bapak Yahya Stakut yang sebagai ketua PBNU, Bapak Miftahul Akhyar, terus Bapak Dr. Fakhrul Razi, Dr. Cengengesan itu, yang seharusnya itu nanti untuk segera diganti. Kami pun merasa terpanggil untuk terlibat di dalamnya, karena bagaimanapun juga kita kan ada tanggung jawab moral lah sebagai keluarga dari para pendiri NU. Baik. Sehingga apabila ada yang perlu dikoreksi, kami pun ikut merasa terpanggil terlibat di dalamnya, tidak membiarkan perjalanan NU ke depan atau dalam tanda kutip ya tidak sesuai dengan konun asasi dan lain sebagainya. Artinya bukan bikin tandingan, tetapi memberitahu saudara ada yang kurang tepat. Itu masih ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 22 PBNU. Sementara itu, Presidium Penyelamat Organisasi Muktamar Luar Biasa atau MLBNU, Bidang Hukum dan Organisasi, Jafar Shodiq mengklaim rencana MLBNU bersifat legal lantaran telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART-NU. Hal ini disampaikan merespons pernyataan Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang menolak digelarnya MLBNU lantaran dianggap ilegal. Muktamar luar biasa, istilah yang legal dan diatur dalam ADART-NU. Segala norma ketentuan dalam ADART adalah hal yang harus dipedomani dan menjadi rujukan bersama seluruh Jam'iyah Nahdliyin, tidak terkecuali hanya oleh pengurus NU, ujar Jafar dalam keterangannya Minggu 1 Desember 2024. Jafar menjelaskan, MLBNU diatur dalam pasal 74 ayat 1 ADART-NU yang mengatur muktamar luar biasa dapat diselenggarakan apabila Rais Am dan atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ia menjelaskan jika pengurus struktural PBNU memimpin jalannya MLBNU, maka mekanisme ini sah secara ADART dan sah secara hukum. Untuk selanjutnya didaftarkan kepengurusan hasil MLBNU didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, kata dia. Jafar menilai Gus Yahya sudah lupa dengan nafas dan ruh organisasi adalah dari semangat spiritual para ulama-ulama pesantren. Ia mengatakan PBNU di bawah Gus Yahya menjauh dan menisbikan ulama-ulama pesantren. Bahkan ia menilai kepengurusan NU saat ini tidak mengayomi, tidak memberi solusi, dan tidak sensitif terhadap problem keumatan. Tapi kalau MLB ini institusinya yang dibubarkan, lembaganya yang dibubarkan, dan tidak ada jaminan yang akan datang lebih baik. Justru mungkin bisa lebih. Kalau bisa diganti, mungkin Rais Am melakukan kesalahan yang berat, impeachment, dimakzulkan, gitu aja. Kalau saya melanggar pelanggaran yang berat, sudah turunkan. Sebelum diturunkan, saya sebetulnya sudah lama ingin turun. Cuma apa? Janji, mandat yang saya terima itu 5 tahun.
Tidak boleh saya di tengah jalan berhenti dengan alasan apapun kecuali ada udzur syar'i. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, betapa banyak para kiai-kiai NU yang justru ikut dengan rombongan mereka, satu gerbong dengan mereka. Tapi lamun musuh murtad sing NU gawene NU baru. Tapi kalau saudara sesama saudara ora akur dianggap dia ini telah melawan ADART, maka bikinnya juga MLB, Muktamar Luar Biasa. Itu namanya saudara. Ia mengungkapkan beberapa tokoh ulama pesantren di daerah-daerah yang telah banyak berkiprah baik dalam kultural maupun struktural NU justru dipecat. Jafar kemudian menjelaskan wacana MLB NU dibentuk bukan oleh orang-orang di luar NU. Ia kemudian mengkritik Gus Yahya seperti ketakutan dengan memobilisasi struktural NU dengan membuat pernyataan penolakan terhadap rencana MLB NU. Sungguh cara-cara Ketua Umum PBNU saat ini sudah jauh dari cara ala ulama dalam penyelesaian setiap masalah. Ketum PBNU sekarang dalam kepemimpinannya penuh dengan kooptasi, intimidatif, anti kritik, arogan, dan jauh dari cara-cara pendekatan keilmuan, tetapi penyelesaian dengan cara-cara pendekatan kekuasaan, ungkap Jafar Shodiq. Seperti diketahui, MLB NU sendiri sudah digaungkan sejak September lalu, digagas oleh Kiai NU yang kecewa dengan kepengurusan PBNU saat ini. Kubu penggagas MLB juga membuka hotline pengaduan. Layanan ini disediakan bagi warga dan pengurus NU se-Indonesia. Tujuannya adalah agar mereka bisa leluasa menyampaikan unek-unek dan memberikan kritik terhadap PBNU. Penggagas MLB menyebut PBNU di bawah pimpinan saat ini tidak cakap mengelola organisasi. Kekecewaan itu antara lain seperti ada mismanagement dalam pengelolaan organisasi. Dimulai dari kasus bendum PBNU yang divonis korupsi, politisasi 1 abad NU oleh Menteri BUMN, pemecatan dan pembekuan PCNU, serta PWNU yang tidak sesuai dengan prosedur organisasi, pecah belah antar pesantren dan warga NU, kata Gus Salam yang juga menjadi salah satu penggagas MLB. Gus Salam merupakan pihak yang mengalami pemecatan sebagai wakil ketua PWNU Jawa Timur. Alhamdulillah rakyat Indonesia sudah banyak yang sadar. Terus semangat dalam perjuangan ini, karena ini adalah kewajiban kita bersama dan terus waspada propaganda mereka kaum Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan oleh mereka agar memuluskan misi. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.